Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Eril. Oke gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menitkan semua. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi mendapat kesempatan untuk berbagi prediksi soal terbaru untuk kita menghadapi CPNS tahun 2024 ini, karena sebagaimana ketahui CPNS 2024 kembali akan digelar kawan-kawannya, dan hari ini Maki sudah berkesempatan untuk masuk di part 6 setelah sebelumnya hari yang lalu Maki melakukan pertapaan terlebih dahulu gitu ya, karena ada sedikit banyaknya gangguan teknis gitu kawan-kawan. Jadi kemarin Maki tidak berbagi, namun alhamdulillah pada kesempatan ini Maki kembali berbagi untuk di part 6, dan Maki masih fokus di soal TIU tentunya. Kalau soal-soal sebelumnya juga Maki, sebagaimana yang sudah Maki katakan, itu persiapan kita untuk menghadapi CPNS namun sifatnya pemanasan. Namun kali ini agak sedikit hot gitu soal-soal yang akan Maki berikan ya, seiring berjalannya waktu dan seiring bertambahnya para penonton yang datang ke sini. Baik, untuk episode kita langsung ke TKP. Nah, kawan-kawan, hari ini Maki sudah masuk part 6. Jadi untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini, silakan cek lagi video Maki di part 1, part 2, part 3, part 4, 5 sampai part 5-nya maksudnya gitu ya. Dan insya Allah akan selalu Maki update setiap harinya. Soal pertama ini di sini sudah sedikit semua salah, namun apapun saja video tibu tuh susru gitu ya. Selalu happy masalah lagi cuma disebai pus solution. Biar apa? Iya betul. Biar hidup serasi gitu kan ya. Soal nomor 1 ini, kawan-kawan, kita harus melakukan soal padanan kata analogi lah. Jadi di soal SKD TIU itu nanti ada soal analogi ya. Setelah soal sinonim Maki berikan, nanti ada soal sinonim, antonim gitu ya. Sinonim baru sudah Maki berikan kemarin, ini ada 100 soal sinonim. Dan mungkin nanti kedepannya akan Maki berikan soal antonimnya. Hari ini ada soal padanan kata ya, kawan-kawan. Padanan kata itu berarti kita cari, kalau di sini kebetulan ada yang oh iya benar, 2 kata berarti mempadakan. Ini kata yang pertama, ini yang kedua, I3. Pasangannya nih berapa gitu. Ini apa sih gitu. Tangkai, kelopak, bunga. Oh, ternyata 3, sorry ya. 1 2 3 karena semadangannya di sini. Nah, beda kalau misalkan atas berbanding bawah misalkan. Oh, berarti ini lawan kata kan? Nah, maka di sini kalau misalkan laki-laki, berarti lawan kata laki-laki apa? Perempuan gitu. Nah, itu analoginya berarti lawan kata. Gunakan lawan padanan kata yang cocok apa itu untuk kedua kata ini gitu. Oh, lawan kata. Nah, ternyata kalau di sini ada 3 kata kawan-kawan. Tangkai, kelopak, bunga. Nah, ternyata ini adalah dalam sebuah rangkaian bunga gitu kan, yang suka bunga pasti tahu gitu. Maka pasangannya di sini kita cek dulu, tangkai itu ada di mana sih, kelopak itu ada di mana, bunga itu ada di mana. Kalau kita perhatikan, tangkai itu ada di bawah kawan-kawan. Berarti dia bekerja dari bawah. Berarti dia bekerja dari bawah, ke tangkai, kemudian ke kelopak, baru ke bunga gitu ya. Nah, dari bekerja dari bawah dulu, dari bergerak dari bawah, tangkai itu ada di bawah, kemudian di sini ada kelopak ya, agak urutan kedua, baru ke atas ya, paling ke atas bunga. Ini. Maka ini pun sama di sini. Nah, kira-kira yang mana? Tanah, laut, air. Ini tanah sama ada di bawah ya. Air juga sama, ini enggak, wrong berarti. Tubuh, tangan. Kalau tubuh itu sejajar ya dengan kepala. Tangan harusnya kaki. Kalau mau kaki, kemudian perut misalkan. Kepala harusnya begitu ya. Nah, betul. Ini wrong berarti. Tahun, bulan, hari. Apalagi ini bukannya dari hari dulu, harusnya ke bulan, baru ke tahun ya. Pelepah, tangkai, daun. Nah ini ya mungkin ya pelepah. Pelepah kan ada di bawah, kemudian ke tangkai, baru ke daun gitu. Langit, tanah, apalagi ini balik ya, dari langit dari atas dulu baru ke tanah. Nanti jawabannya berapa tuh soal 6 ini ya, yang adik begitu kan? Ada sih? Ida berap, isi mantap. Bukan mantap, next soal number 2. Dalam di sini dulu salah ya. Di sini sedikit masalah, namun apa saja video dibutuh susru gitu ya. Selalu happy masalah dengan semuanya sebaik solution. Berapa? Iya betul, beda aspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini ceprong ya. Dalam pemilihan ketua kelas 6, perolehan suara Aki tidak Ariel ya. Perolehan suara Ariel Ariel mencalonkan diri ternyata ya, tidak kurang dari Aral. Ariel dan Ara itu adik kakak, dan tidak lebih dari Arul. Oh, ada Arul juga. Perolehan suara Beta sama dengan Ariel dan tidak lebih dari Arul.
Perolehan suara Betty, oh ada beta dan Betty gitu ya. Ternyata di sini tidak lebih dari beta dan kurang dari Aral. Siapakah yang terpilih sebagai ketua kelas? A Aral, B Aral, A Ariel, B Aral, C Arwa, D Beta, E Betty. Nah, siapa kira-kira kawan ya? Nah, untuk menjawab soal kayak gini, berarti ini soal penalaran ya, soal penalaran kawan-kawan. Ceritanya kan suara Ariel tidak kurang dari Aral, berarti Ariel tidak kurang dari Aral. Tidak, berarti Ariel lebih besar kan? Ariel kalau kesulitan kawan-kawan, kita boleh misalkan Arielnya sebagai apa ya? Bolehlah. Berarti langsung kayak gini. Kalau kesulitan berarti maksudnya kata Maki mau di pakai misalkan abjad ya, B C D misalkan boleh kayak gitu. Tapi makin misalkan pakai nama dulu aja. Perolehan suara Ariel tidak kurang dari Aral. Berarti Ariel tidak kurang, berarti Ariel lebih dari Aral kan, tidak kurang. Dan tidak lebih dari Arul. Oh, berarti ya dia kurang dari Ariel dulu. Ariel lebih dari Aral. Berarti tidak lebih dari Arul. Tidak lebih dari, berarti Arul lebih besar. Arul lebih besar dari Ariel. Ariel lebih besar dari Aral. Perolehan suara beta sama dengan Ariel. Beta itu sama dengan Ariel. Oh, beta di sini beta sama dengan Ariel. Nah, dan tidak lebih dari Arul. Betul, berarti di sini beta tidak lebih dari Arul, berarti Arul tetap lebih besar. Perolehan suara Betty tidak lebih dari beta dan kurang dari Aral. Betty tidak lebih dari beta dan kurang dari Aral. Oh, berarti di sini tidak lebih, Betty tidak lebih dari beta. Oh, Betty itu di bawahnya beta berarti. Dan kurang dari Aral. Aral sebenarnya kan ada di sini ya. Sama dengan Ariel. Nah, berarti di sini nanti si Betty itu. Betty itu di sini. Siapakah yang terpilih sebagai ketua kelas? Yang terpilih sebagai ketua kelas adalah yang suaranya paling banyak, berarti kawan-kawan. Siapa di sini? Arul berarti ya. Coba itu berarti kawan-kawan ya. Berarti jawaban yang betul tuh soal ini yang C ya, karena ternyata Arul suaranya lebih banyak ya. Maka suara yang lebih banyak itu akan terpilih jadi ketua kelas. Gak mungkin suara yang paling kecil Betty akan terpilih jadi ketua kelas karena suaranya paling kecil gitu ya. Bagaimana bisa gitu seorang yang suaranya paling kecil itu akan memenangkan dalam pemilihan ini gitu. Jadi perolehan suaranya kan paling kecil kan gini. Ariel tidak kurang dari Aral, berarti Ariel tidak kurang dari Aral, berarti Ariel lebih besar dari Aral kan. Dan tidak lebih dari Arul, tidak lebih, Ariel itu tidak lebih dari Arul, berarti Arul udah paling depan gitu. Beta sama dengan Ariel, beta itu sama dengan Ariel, berarti di sini posisinya. Dan kemudian dan tidak lebih dari Arwo, tidak lebih dari Arwo, tetap berarti yang lebih adalah Arwo gitu. Kemudian perolehan suara Betty tidak lebih dari beta, berarti Betty kurang dari beta dan kurang dari Aral. Betty berarti di bawahnya Aral. Nah, siapa yang kalau ditanyakan siapa yang suaranya paling sedikit? Betty itu berarti ya. Arul, jadi urutannya itu Arul, Ariel, Beta, Aral, Betty gitu kan ya. Jadi jawaban yang C begitu kan, Adsen. Hidup mantap, mudah bukan? Bukan, gitu ya. Lanjut. Di sini sudah sedikit masalah, namun apapun masalahnya jadi tibu tuh susu gitu ya. Selalu masalah yang semua disebut solution. Jadi apa? Iya betul, berespresi gitu kan ya. Asalnya kayak gini cabreng ya. Ikan A hidup di air tawar, ikan C hidup di air laut. Berarti ini dua hal yang ikan ini berbeda gitu alam hidupnya. Ini di air tawar, ini di air laut. Kesimpulan yang tepat tentang tempat hidup kedua ikan adalah A. Ikan C ada di tempat hidup ikan A. B. Ikan C ada di tempat hidup bukan ikan C. C. Ikan A ada di tempat hidup bukan ikan A. D. Ikan A ada di tempat hidup bukan ikan C. E. Ikan A ada di tempat hidup ikan C. Ya, jelas. Yang pertama kita coba dulu lah. Ini ada soal silogisme kawan ya. Penarikan kesimpulan. Silogisme yang bisa dipakai itu biasanya ada modus ponen, tolen gitu ya. Tapi ada juga yang menggunakan kata istilah sebagian dan semua dan sebagian. Itu yang biasanya sering muncul itu dalam semua dan sebagian dan silogisme penarikan kesimpulannya itu. Nah, ikan A itu kan hidup di air tawar, ikan C hidup di air laut. Berarti keduanya itu adalah ikan yang berbeda gitu alam kehidupannya. Maka yang A, ikan C ada di tempat hidup ikan A. Jelas salah ini, wrong gitu ya. Kan beda, ikan C itu ada di tempat hidup ikan A, nggak jelas ya. Ikan C itu kan hidupnya di laut, dia ada di tawar gitu. A itu ada di tawar gitu. Jadi jelas yang A itu wrong. Ikan C ada di tempat hidup bukan ikan C. Loh,
Harus di tempat hidup ikan C loh. Ikan C itu ada di tempat hidup bukan ikan C, salah. Ya, justru ikan C itu hidup di tempat hidup ikan C, harusnya begitu. Ikan A ada di tempat hidup bukan ikan A. Wrong juga, salah. Ini kasusnya sama dengan yang B. Ikan A ada di tempat hidup bukan ikan C. Oh, nah ini yang mungkin. Yang coba dulu. Ikan A ada di tempat hidup ikan C. Ikan A ada di tempat hidup ikan C. Gak mungkin ya. Air tawar, air laut ini gak ya. Walaupun ada beberapa mungkin ya, tapi ini jelas wrong ya. Nah, yang mungkin itu adalah bahwa si ikan A itu ada di tempat hidup bukan ikan C. Selain ikan C kan hidupnya di air laut nih. Nah, kalau bukan ikan C, bukan C, A itu kan bukan C. Bukan C berarti siapa? Bisa B, bisa D, E. Nah, dalam hal ini berarti karena ada dua ikan A dan C, berarti bukan C itu adalah A. Maka ikan A hidup di air, di tempat hidup air, di tempat hidup ikan A, gitu jawabannya ya. A ada di tempat hidup ikan A, gitu ya. Jadi jawaban buat yang D, begitu kan? Ada sen? Ya benar, jangan tahu kalau mantap. Next, seorang presenter acara hiburan harus membaca surat yang dikirim pada para pemirsa. Surat A dibaca menjelang akhir acara, surat B dibaca lebih dahulu dari surat A, tetapi bukan sebagai surat pembuka. Surat C dan D dibacakan berurutan di antara surat E dan B. Surat siapakah yang paling awal dibaca paling awal? A surat B, surat A, B surat B, C surat C, D surat D, E surat E. Nah, pertama ya udah kita hadapi dulu dia dengan manis. Solution berapa? Iya betul, berekspresi gitu katanya. Seorang presenter acara hiburan harus membaca surat yang dikirim. Ini surat penalaran juga kawan-kawan ya, sama dengan kasus Ariel Aral tadi ya. Seorang presenter acara hiburan harus membaca surat yang dikirim pada para pemirsa. Surat A dibaca menjelang akhir acara, berarti A menjelang akhir. Berarti ada yang akhir menjelang akhir. Kalau akhir di sini akhir menjelang akhir berarti sebelumnya kan? Berarti A dulu dibacanya menjelang akhir. Surat B dibaca lebih dulu dari surat A. Berarti B dulu di sini. Nah, gitu. Lebih dulu kan dibacanya. Nah, tetapi bukan sebagai surat pembuka. Oh, bukan surat pembuka, berarti bukan di awal. Nah, yang jelas dia B itu dibaca sebelum A. Surat C dan D dibacakan berurutan. Oh, C dan D berurutan. Nah, berurutan di antara. Oh, di antara. Surat C dan D dibacakan berurutan di antara surat E dan B. Oh, E dan B. Surat siapakah yang paling awal? Nah, ini sini hati-hati nih. Lumayan ya, agak bingung nih ya. Gitu ya. Yang jelas si B ini bukan surat pembuka ya. Kalau surat buka jelas ini dia ada yang surat pembuka, berarti ada yang awal di sini. Ada yang awal di sini. Tapi bukan sebagai surat pembuka. Surat C dan D dibacakan berurutan di antara surat E dan B. Oh, di antara surat E dan B. Di antara surat E dan B. Nah, berarti di sini ada E dulu, ada E, B, ada E, B, dan B. Oke. Jadi kemungkinannya si E itu surat C dan D itu dibacakan berurutan di antara. Nah, kalau di antara CD itu berarti CD itu di antara BE, BE. Nah, gitu kan ya. Nah, bisa begini kejadiannya satu nih. Ya. Atau E-nya dulu yang di depan. E di sini B gitu ya. Di sini ada CD. Di antara E dan B kan gini ya, kemungkinannya begitu. Nah, tinggal kita cek yang di awal siapa. Kalau posisinya yang pertama ini, maka otomatis si B ini berarti menjadi yang paling awal menjelang akhir kan, menjelang akhir ya. Di sini kan ada yang akhir juga nih. Siapa yang paling akhir kita nggak tahu kan ya. Berarti kemungkinan ini nggak mungkin. Kenapa? Karena B harus di awal gitu. Belum lagi A-nya begini kan. A bisa di sini misalkan, karena yang akhir itu ada yang akhir kan, A itu menjelang akhir, berarti bisa begini. Tapi masalahnya di antara B dan E gitu, di antara E dan B. Nah, kemungkinannya adalah E di sini di awal, E di antara D. Nah, tapi bukan sebagai surat pembuka. Surat C dan D dibacakan berurutan di antara surat E dan B. Menjelang akhir berarti E B, berarti CD di sini ya, CD di antara. Tapi di sini yang akhir siapa menjelang akhir? A B C ya, berarti ada yang akhir nih kawan-kawan ya. Jadi kemungkinan yang paling dibaca duluan itu adalah yang E kawan-kawan.
Karena kalau B itu nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau kita pilih B, berarti kan sementara di sini surat B dibaca lebih dahulu dari surat A. B lebih dari A, tetapi bukan sebagai surat pembuka. B-nya bukan surat pembuka gitu. B dibaca dari A, dari gini lebih dulu dari A, tapi B bukan pembuka, artinya ada yang lebih awal gitu. Kemudian CD dibacakan berurutan, CD, jadi harus berurutan dia CD dibacanya di antara surat E dan B. Berarti di sini, berarti ini. Nah, sementara di sini ada sesuatu lagi, misalkan yang tidak disebutkan, ini hanya pengecoh saja. Berarti kemungkinannya yang paling awal dibaca itu adalah yang E, itu ya. Jadi jawabannya yang E, begitu kan? Ada tidak bilang isi mantap. Lantas kalau ditanyakan siapa yang paling akhir, nah, yang paling akhir tuh nggak tahu kita, karena nggak disebutkan. Siapa yang menjelang akhir ya jelas si A gitu. Siapa yang dibaca keempat berarti si B gitu ya. Jadi posisinya itu E dulu, E, kemudian C, D, karena C, D itu berurutan antara E dan B, gitu ini ya. Dan kemudian B itu dibaca setelah sebelum A. Maka ini menjelang akhir kan. Nanti ada yang akhir, misalkan katakanlah X gitu. Jadi posisinya begitu. Awal itu E, yang kedua itu si C yang dibaca surat C, yang ketiga itu surat D, kemudian B. Begitu kan? Asik. Ya, dia sebentar ke next. Semua karyawan di perusahaan A mendapat tunjangan hari raya. Sebagian karyawan mendapat bingkisan hari raya, maka bla bla bla. Semua karyawan perusahaan A mendapat tunjangan hari raya dan bingkisan hari raya. B. Karyawan perusahaan A yang mendapat tunjangan hari raya selalu mendapat bingkisan hari raya. C. Sebagian karyawan perusahaan A mendapat tunjangan hari raya selalu mendapat bingkisan hari raya. D. Karyawan perusahaan A yang mendapat gaji tidak mendapat bingkisan hari raya. E. Karyawan perusahaan A tidak mendapat tunjangan hari raya dan bingkisan hari raya. Pertama ya udah kita hadapi dulu yang sebaik. Terus gitu ya, selalu sering di solution di berapa? Iya betul, biar serasi gitu kan ya. Nah, ini seperti yang Maki sampaikan tadi, ini sering keluar biasanya ya, yang semua sebagian itu. Nah, kesimpulannya apa sih gitu ya? Semua karyawan di perusahaan A mendapat tunjangan hari raya, artinya yang A itu semua kan, semua berarti kalau semua untuk setiap simbolnya begini ya, untuk setiap A itu kan mendapatkan THR ya, tunjangan hari raya THR. Bentar lagi kita akan dapat THR ya, menjelang bulan Ramadan gitu kan. Sebagian karyawan mendapat bingkisan hari raya. Nah, sebagian berarti ada kan, ada itu gitu ya. Ini ya terdapat ya. Ada karyawan berarti ada dari A itu kan yang mendapat bingkisan. Nah, kesimpulan yang tepat adalah yang gimana nih? Berarti yang mungkin itu adalah sebagian karyawan yang dapat THR itu dapat bingkisan itu. Semua karyawan perusahaan A mendapat tunjangan hari raya dan bingkisan hari raya. Semua karyawan perusahaan A mendapat tunjangan hari raya dan bingkisan hari raya. Enggak semua, karena yang dapat bingkisan itu sebagian, berarti ini jelas wrong. Nah, hati-hati di sana gitu. Yang B, karyawan perusahaan A, karyawan perusahaan A oke, mendapat tunjangan hari raya selalu mendapatkan bingkisan hari raya. Karyawan perusahaan A kita nggak tahu, berarti karyawan perusahaan A bisa semua nih kawan-kawan, bisa pengertiannya semua. Yang mendapatkan THR selalu mendapatkan bingkisan raya? Enggak selalu kan? Karena apa? Karena karyawan perusahaan itu kan semua yang dapat THR itu kan semuanya. Jadi karyawan perusahaan A yang mendapat THR itu kan semuanya di sini, semua karyawan perusahaan A ya. Nah, selalu mendapat bingkisan hari raya, berarti kalau selalu semuanya dapat bingkisan gitu, berarti ini wrong. Nah, yang C, sebagian karyawan perusahaan A mendapat tunjangan hari raya selalu mendapat bingkisan hari raya. Nah, ini mungkin kan semua karyawan A itu mendapat THR, jadi semua mendapat THR kan, karyawan perusahaan A mendapat THR. Di sini semua THR nih, semuanya THR perusahaan A nih, karyawan A. Kemudian sebagian karyawan mendapat bingkisan raya. Nah, sebagian di sini berarti bingkisannya enggak semua kan di sini. Ini semuanya, ini sebagiannya dapat bingkisan. Nah, gitu kawan-kawan, cara mudahnya lah menjawab soal semua dan sebagian. Nah, berarti kesimpulannya adalah sebagian. Nah, yang ini itu kan sebagian dari yang dapat THR ya. Berarti sebagian yang dapat THR itu selalu dapat bingkisan. Nah, gitu kan ya. Berarti sebagian karyawan perusahaan A yang mendapat tunjangan hari raya ini kan semua sebagian dari A kan ya, selalu mendapat bingkisan dari bingkisan hari raya. Ini yang mungkin nih C gitu.
Kalau yang D coba, karyawan perusahaan A yang dapat gaji, apalagi nih ya dari THR ke gaji ini wrong berarti jelasnya. Karyawan perusahaan A tidak mendapat tunjangan hari raya. Oh, justru dapat ya. Jadi ini jawaban yang dapat yang C. Begitu kan? Azan, dapat izin mentop. Jadi untuk jawab soal semua sebagian bolehlah kayak gini kawan-kawan, buat dulu semesternya. Jadi semuanya, sebagiannya berarti sebagian dari semua itu ini. Gitu ya. Mudah bukan? Tuh kan, gitu lanjut. Nah, perbandingan jumlah kelereng Ariel dan Aral, nah ya, lagi-lagi Mang Arya dan Aral dia, adalah 7/5, sedangkan perbandingan jumlah kelereng Ariel dan Arya adalah 3/4. Jika selisih jumlah kelereng Arya dan Aral adalah 16 buah, maka banyaknya kelereng Ariel adalah bla bla bla. A 56, B 48, C 42, D 40, E 28. Pertama, ya udah kita hadapi dulu dia dengan senyuman sebaik plus solution. Biar apa? Iya betul, biar ekspresi gitu kan ya. Apapun masalahnya, minumnya tetap teh botol seseru gitu kan ya. Selalu hadapi masalah yang senyuman. Oke. Perbandingan jumlah kelereng Ariel dengan Ara ada 7/5. Ambillah misalkan kalau kesulitan kawan-kawan boleh ini misalkan sebagai A, ini B Arielnya. Ariel, Aral, kemudian Arwa C lah gitulah. Berarti A berbanding B itu sama dengan 7/5. Kemudian sedangkan perbandingan jumlah kelereng Arwa C dan Ariel berarti C per A itu sama dengan 3/4. Oke. Selisih jumlah kelereng Ariel dan Aral adalah 16 buah gitu ya. Selisih Ariel berarti selisih A dan Aral. Aral atau Arwa nih. Maka banyaknya kelereng Arwa. Selisih jumlah kelereng Ariel dan Aral. Kayaknya ini Arwa nih makin nih. Kayaknya Arwa atau Aral ya. B ya. Selisih jumlah kelereng ini bolehlah A min B sama dengan 16 nih. Oke, selisihnya kan? Selisih A dan B itu 16. Maka banyaknya kelereng Arwa adalah bla bla bla. Arwa berarti Arwa A. Nah, untuk menjawab soal kayak gini berarti ini kita punya A-nya itu kan berarti sama dengan 16 min B-nya pindah ruas ya. Nah, bolehlah 16 OA itu adalah 16 tambah B. Sementara di sini apa ya, C berbanding A berbanding B itu 7/5 ya. C berbanding A itu sama 3/4 nih. Oke, kalau kayak gini berarti A C gitu ya. Berarti A-nya itu adalah sama dengan 7/5 B. Gitu kan ya? Nah, A-nya itu adalah 16 plus B kan, kita ganti. 16 ditambah B sama dengan 7/5 B. Oke. Karena di sini kita punya 16 sama dengan 7/5 B plus B pindah ruas berarti min B. Nah, gitu kan. Jalan-jalan ke sini. Berarti 16 sama dengan 7/5 kurang B kurangi B berapa? Iya betul. 2/5 B gitu kan ya. Dari mana? Ya, kan 7/5 itu 7/5 dikurangi B itu kan berarti 5/5 B. Ya kan? Nah, kita harus samakan dulu penyebutnya per 5 gitu. Nah, itu kan jadi satu itu kan misalkan kalau di sini ada 1/6 berarti satu itu 6/6 gitu. Ya, kalau ada 1 atau 3/7 berarti satu itu udah 7/7 gitu kan ya. Cara cepatnya lah kayak gitu. Nah, karena kita butuh B saja berarti ya kelereng Arwa, maka banyaknya kelereng Arwa. Arwa itu berarti C ya. Oke. Gak apa-apa lah. Berarti ini ke sini ya. 16 kali 5 berapa? Dia terbang ke sini jadi kali bagi kan di bawah ya. Jadi bagi. Jadi 16 kali 5 itu 80 sama dengan 2B. Nah, ini B-nya berarti 80 itu milik 2B gitu atau 80/2 bah gitu boleh. Jadi B itu udah 40. B-nya 40. Itu B. Sementara yang kita butuh adalah siapa? C ya. C berarti C itu mana, dari mana kita berangkatnya kalau kita punya B? Oh iya betul, harus ke sini dulu nih. Berarti A nya itu jelas 16 ditambah B 40, berarti 40 tambah 16 56 lah. Si A nya 56 ternyata. A nya 56, B nya 40, A nya 56, B nya 40, berarti C nya berapa? Ya udah kita tinggal masukin aja ke sini. C nya berarti berapa nih? A nya misalkan 56 ya, di sini 56. Oke. Berarti C nya berapa? C itu berarti 4 kali berapa supaya jadi 56? Berarti 14 ya. Maka ini pun dikalikan 14 gitu. 3 kali 14 30
tambah 12 42. Oh, 42 berarti C-nya. Ada nggak option? Ada. Ternyata jawaban yang betul yang C. Begitu kan? Ya, mantap. Izin mantap. Nah, ini harus hati-hati kawan-kawan ya. Bisa saja nanti ditanyakannya bukan kerereng aru tapi kerereng aral. Kalau kerereng aral udah ketemu tadi, berarti jawabannya 40B ya, berarti aral. Tapi kalau ditanyakannya aru, maka ini jawabannya adalah 42. Tapi kalau ditanyakannya lagi siapa Ariel, misalkan Ariel itu paling banyak ternyata 56. Coba kita cek benar gak A dikurangi B 56. Oh, coba A dikurangi B 56 dikurangi 40 16, benar kan? Itu. Arzit, benar sudah top. Selanjut. Nah, di soal SKD juga ada soal deret kan kawan. Ada deret pakai angka, ini pakai huruf nih. Sama aja sih kawan-kawan ya. Pertama ya udah kita hadapi dulu dari dengan suman. Jadi by to solution berapa? Iya betul, bisa sih gitu katanya. Soalnya kayak gini ya, ada ABC, A B C E F D F E D G H I L. Nah, berarti ini bacaannya kayak gimana nih? A B C dia berurut. Harusnya kan setelah A B C D E F ya. Oh, ternyata dia kebalikannya. Nah, asalnya panahnya ke sini 33 nih, dia kebalikannya. Kemudian tuh kan G H I kan, bener kan dia berurut 3. Maka yang ke sini akan polanya akan sama dengan ini, berarti kebalikannya. Berarti GHI JK ya, JK. Berarti pilihannya yang enggak ada adalah J dan K karena di sini L. Coba kita pilih J, ini K dan J ini wrong ya. JK, nah ini dia jawabannya ada. Berarti ini wrong. Jadi kalau begitu jawabannya itu jauh AB. Begitu kan? Azid. Idap, izin mantap. Kalau untuk next soal nomor berikutnya. Nah, di sini sudah semua masalah, namun apa misalnya mirip jatuh. Mau dibilang teh butuh susu gitu ya. Selalu masalah ini semua disebut to solution berapa? Iya betul, inspirasi gitu katanya. Soalnya kayak gini sebenarnya. Untuk membuat 60 pasang pakaian seorang penjahat, ini penjahit nih, ya bukan penjahat, memerlukan waktu selama 18 hari. Jika penjahat tersebut bekerja selama 24 hari, berapa pasang pakaian yang dapat dibuat? Nah, ini berarti soal perbandingan nih. Perbandingan nanti ada 2 kawan-kawan. Nah, ini biasanya yang sering muncul itu. Nah, perbandingan ada 2, ada yang senilai nanti kawan-kawan, ada yang perbandingan senilai, ada yang berbalik nilai. Nah, berbalik nilai. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau yang senilai itu ketika dia di sini misalkan A per B, kemudian C per D. Nah, A per B itu kan sama C per D apabila dari mana? Dari sini ke bawah. Kalau di sini kecil misalkan ya, kemudian di sini naik, maka di sini pun C-nya harus kecil, kemudian jadi naik gitu. Kalau di sini besar ke kecil, maka di sini pun harus besar ke kecil. Berbeda kalau berbalik nilai. Kalau berbalik nilai itu A per B itu sama dengan D per C dibalik gitu. Kenapa? Karena kecil jadi besar, sementara di sini besar dulu, besar per kecil. Untuk lebih jelasnya kita coba kerjakan ini soal ini. Contoh misalkan 60 pasang pakaian, berarti di sini ada pakaian. Seorang penjahit memerlukan waktu selama 18 hari, berarti ada hari. Ternyata untuk 60 pakaian dia butuh 18 hari. Nggak usah tuliskan harinya, udah ada di atas ya. Kalau boleh pakai tabel boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Mau pakai tabel maki ya boleh, silahkan. Tapi kalau nanti di kotetan nggak usah pakai begini ya gitu. Ini untuk memudahkan kawan aja untuk memahami apa yang saya sampaikan nih. Jika penjahit tersebut bekerja selama 24 hari, 24, nah di sini berapa gitu kan ya. Kita cek, nah kalau 18 hari itu menghasilkan 60. Kalau 24 hari kira-kira makin banyak atau makin sedikit? Oh, pakaian akan selesaikannya. Gitu kan ya? Analoginya gini, kita bekerja 18 hari menghasilkan 60 pakaian. Kalau lebih lama tentu kan lebih banyak ya. Maka di sini akan semakin banyak. Berarti ini kecil menuju ke besar. Karena di sini akan lebih banyak dari 60 kan? Kita cek apakah 18 lebih kecil daripada 24? Oh, ternyata benar. Di sini juga kecil. 18 kan kecil, kemudian ke besar. Oh, kalau kecil sama-sama dari sini ke sini, dari baris pertama ke baris kedua itu kecil ke besar, yang ini juga sama kecil ke besar, maka bisa dipastikan ini berbandingan senilai. Nah, ini yang kita pakai. Jadi 60 per X itu pasti sama dengan 18 per 24. Kali silang, gitu ya. Ini kali ke atas terbang, ini terbang ke atas, berarti 60 kali 24 sama dengan 18 kali X. Nah, untuk menjawab soal kayak gini kan kawan, biar mudah, biar nggak ngitung capek-capek gitu ya, nggak usah dikalikan langsung, nggak usah, udah aja nih, berarti ini sama aja dengan 60
kali 24 dibagi 18 ya. Itu sama dengan X. Jadi X-nya terbang kan kali pindah ruas jadi bagi kan. Nah ini. Nah, cara mudah menghitung 60 kali 24 dibagi 18, sorry. Itu sama dengan X. Kita nggak usah 60 kalikan 60 24 capek gitu ya. Kita cek aja 18 itu kan kelipatan 6 ya. Oh, 18 dibagi 6 berapa? Iya betul, 3 ya. 60 bagi 6, iya betul 10. Nah, tinggal 10 kali 24 dan 3. Nah, 24 kan bisa bagi 3 berapa? Iya betul 8 ya. Jadi 10 kali 8? Iya betul 80. Berarti jawaban yang tepat ini adalah 80. Tuh, lihat ya. Kalau 18 hari dia menghasilkan 60 pakaian, semakin lama maka semakin banyak pakaian dihasilkannya, ada 80. Berarti kalau begitu jawaban yang tepat itu yang C. Begitu kan? Ada Z. Idap, izin mantap. Berarti ini wrong gitu ya. Lanjut next. Tidak ada ya. Oke, kan barangkali ini saja dulu yang bisa Maki sampaikan dalam kesempatan kali ini sebagai pemanasan aja dulu ya. Dan mungkin nanti di part-part selanjutnya part 7 Maki akan buatkan soal yang lebih hot lagi untuk SKD-nya, TU-nya, TWK-nya, TKP-nya juga. Hari ini Maki baru berkesempatan untuk berbagi soal-soal TU. Nah, Maki belum sempat masuk ke TWK, tes wawasan kebangsaan. Nanti kalau ada banyak peminatnya, banyak penontonnya gitu, Maki akan semakin bersemangat membuat TWK hot, TU-nya juga yang lebih hot lagi. Nah, untuk TWK mungkin sekadar informasi, dia biasanya ada soal-soal wawasan kebangsaan itu ada bela negara, diantaranya ya cinta tanah air, kemudian lain dan sebagainya. Di TKP juga ada jejaring kerja dan lain sebagainya, ada kolaborasi kayak gitulah. Intinya untuk sekarang ini Maki hanya bisa berbagi untuk TU dulu, fokus di TU dulu, nanti mungkin kemudian akan Maki buatkan soal TWK dan lain sebagainya. Dan untuk memaksimalkannya nanti kawan-kawan juga biar hasilnya nanti maksimal, maksud Maki di samping kita memaksimalkan dengan usaha, kita juga jangan lupa untuk memaksimalkannya dengan doa. Karena apalagi usaha kita tanpa doa itu sama dengan sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama aja bohong. Antara usaha dan doa itu kan harus imbang, kan judul lagu juga perjuangan dan doa gitu kan ya. Dan barangkali untuk kawan-kawan yang ingin dibuatkan soal-soal tertentu, ada materi tertentu yang menarik untuk dibahas, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu mungkin kan Maki coba bahas satu persatu. Oke, barangkali sudah mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.